Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Mirta Salahuddin. Di sini mungkin saya akan memperjelas atau menerangkan tentang materi pertama dari mata pelajaran pemrograman dasar untuk kelas 10 jurusan multimedia, yaitu materi tentang algoritma. Untuk pertama, kita langsung saja ke materi. Pertama yaitu kita harus mengetahui dulu istilah algoritma. Algoritma berasal dari seorang ilmuwan terkenal dari Persia, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, atau sering disebut oleh kita itu Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini merupakan seorang ilmuwan muslim. Al-Khwarizmi menulis kitab atau buku yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah atau The Book of Restoration dan Reduction. Dari buku tersebut diperoleh akar kata aljabar atau algebra. Perubahan kata dari algoritm menjadi algoritm muncul karena algoritm sering dikelirukan oleh aritmetik, sehingga akhiran ISM atau algoritm berubah menjadi ITHM atau jadi algoritm seperti itu. Selanjutnya yaitu ke pengertian algoritma. Apa itu algoritma? Yaitu algoritma merupakan suatu prosedur urutan langkah-langkah atau tahapan-tahapan sistematis, jelas dan logis untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi yang intinya urutan langkah-langkah secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan algoritma, yaitu sesuai dengan pengertian algoritma tadi, yaitu memecahkan solusi dengan urutan langkah-langkah secara sistematis. Contohnya agar kita lebih memahami, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita ingin membuat kopi, berarti kita mengambil permasalahannya yaitu membuat kopi. Lalu kita cari solusinya dengan menggunakan urutan-urutan kegiatan bagaimana urutan membuat kopi. Contohnya, urutan pertama dalam membuat kopi yaitu pertama, ambil kopinya terlebih dahulu di tempat kita menyimpannya. Yang kedua, ambil gelas dan sendok untuk mengaduknya. Yang ketiga, masukkan kopi ke dalam gelas. Yang keempat, seduh kopi tersebut dengan menggunakan air panas. Yang kelima, atau yang terakhir, kita aduk kopi tersebut menggunakan sendok. Dan selesai. Seperti itu contohnya. Jadi algoritma itu sebenarnya kita sudah menggunakan algoritma dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya dalam kasus pembuatan kopi tersebut. Karena kita tidak mungkin dalam membuat kopi yang pertama kita masukkan dulu air panasnya, lalu masukkan kopinya. Dan pasti melalui urutan secara sistematis. Urutan secara sistematis dan terurut intinya. Selanjutnya kita akan memahami yaitu aspek penting dalam algoritma. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat algoritma antara lain. Algoritma harus mengikuti suatu urutan aturan tertentu dan tidak boleh melompat-lompat. Jadi sesuai dengan contoh yang tadi, sesuai dengan urutan-urutan yang sistematis, harus terurut. Selanjutnya, algoritma hasil orang lain dengan hasil yang kita pasti berbeda-beda karena mempunyai alur berpikir yang berbeda, meskipun untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Selanjutnya, algoritma dapat diwujudkan dalam bentuk kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Selanjutnya, menurut Donald E. Knuth, algoritma harus mempunyai 5 ciri penting, yaitu pertama, algoritma harus berhenti setelah
mengerjakan sejumlah langkah tertentu atau terbatas. Jadi dalam suatu permasalahan, setelah kita mengurutkan permasalahan tersebut ke dalam algoritma, pasti mempunyai akhirnya atau end. Yang kedua, yaitu setiap langkah harus didefinisikan secara tepat, tidak boleh membingungkan. Yang ketiga, input. Sebuah algoritma memiliki 0 atau lebih input yang diberikan kepada algoritma sebelum dijalankan. Jadi harus mempunyai input atau masukan. Yang keempat yaitu output. Sebuah algoritma memiliki satu atau lebih output yang biasanya bergantung kepada input. Setelah tadi mempunyai input, pasti selanjutnya mempunyai output atau keluaran. Yang kelima ada setiap algoritma diharapkan memiliki sifat efektif. Setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Nah, itu aspek penting dalam algoritma. Jadi intinya aspek pentingnya yaitu algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu dan tidak boleh melompat-lompat. Jadi harus secara sistematis terurut. Selanjutnya, metode penyajian algoritma. Penyajian algoritma secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berbentuk tulisan dan berbentuk gambar. Algoritma yang disajikan dengan bentuk tulisan dapat menggunakan aturan bahasa natural atau alami dan pseudocode. Bahasa natural menggunakan struktur tertentu, misalnya struktur bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Atau intinya bahasa yang kita gunakan biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pseudocode adalah kode-kode tertentu dan mirip dengan kode bahasa pemrograman. Misalnya bahasa Pascal, C++, Java, JavaScript, dan masih banyak lagi. Sehingga lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemrogram atau programmer. Sedangkan algoritma yang disajikan dengan gambar dapat berbentuk diagram alur atau disebut flowchart. Yang pertama ada terminal point. Nama notasi tersebut terminal point, yaitu untuk memulai dan mengakhiri proses. Jadi contohnya start untuk memulai dan untuk mengakhiri end. Selanjutnya ada notasi input dan output untuk memberikan nilai data dari perangkat masukan atau menampilkan data ke perangkat keluaran. Selanjutnya ada processing, yaitu untuk melakukan proses atau instruksi. Selanjutnya ada preparation, yaitu untuk memberikan nilai awal variabel, menyiapkan penyimpanan di dalam storage biasanya menggunakan kode program. Nah, selanjutnya ada decision atau keputusan. Untuk apa? Untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Simbol ini biasanya ditemui pada flowchart program. Selanjutnya ada notasi simbol proses terdefinisi, yaitu untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagian prosedur atau subproses. Dengan kata lain, prosedur yang terinformasi di sini belum detail dan akan dirinci kembali. Selanjutnya ada flow direction atau simbol arus. Untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain atau connection line. Simbol ini juga berfungsi untuk menunjukkan garis alir dari proses. Selanjutnya ada konektor atau penghubung. Pertama ada konektor on-page, yaitu untuk menyederhanakan hubungan antar simbol yang letaknya berjauhan atau rumit bila dihubungkan. Jadi apabila rumit untuk dihubungkan menggunakan konektor on-page. Selanjutnya ada konektor off-page. Apabila yang tadi yang on, sekarang yang off.
Sama seperti yang on, untuk menghubungkan simbol dalam halaman berbeda. Label dari simbol ini dapat menggunakan simbol atau angka. Nah, untuk lebih memahami tentang algoritma menggunakan flowchart, ada contoh kasus pembuatan flowchart untuk mengonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Suhu dalam satuan Celcius dimasukkan oleh pengguna. Suhu dalam satuan Fahrenheit ditampilkan ke layar. Jadi bagaimana urutan langkah-langkah dalam kasus mengonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Kita buat dalam bentuk flowchart algoritmanya. Seperti contoh berikut. Yang pertama kita mulai, yaitu yang kedua kita memasuki alurnya, yaitu mendefinisikan Celsius dan Fahrenheit. Lalu selanjutnya itu penginputan dalam bentuk Celsius dari user. Selanjutnya operasi matematikanya. Dan selanjutnya menampilkan ke layar hasil dari penghitungan tersebut. Dan terakhir selesai. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Mungkin itu hanya sebagian dan masih banyak lagi materi yang lainnya. Tapi untuk lebih memahami, saya membuat video pembelajaran ini agar kalian lebih memahami. Dan mungkin mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.